Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama satu minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. 3 bulan maintenance dan akhirnya Snowbreak balik juga. Sempat bikin banyak fans panik soal nasib gamenya. Snowbreak Containment Zone akhirnya resmi kembali beroperasi. Lewat pengumuman resminya, server bakal dibuka lagi tanggal 8 Mei jam 1 siang. Dan comeback ini nggak cuma sekedar server nyala lagi, developer juga langsung nyiapin event baru berjudul Winds of War plus berbagai kejutan spesial lainnya. Kalau dihitung dari awal maintenance, gamenya udah offline hampir 3 bulan penuh. Jadi nggak heran kalau kompensasi yang disiapin juga katanya cukup besar buat para pemain yang balik lagi login nanti. Setelah hiatus selama ini, player base Snowbreak masih solid atau malah udah pindah game ya? Kalian sendiri gimana? Game co-op shooter ambisius baru dari developer Girls Frontline, Sunborn Network Technology bersama tim developer internal Mika Team mengumumkan game baru dari seri Reverse Collapse mereka yang cukup berbeda. Kali ini gamenya menghadirkan third person shooter co-op bertemakan sci-fi yang gelap banget berjudul Reverse Collapse F. Kita bakalan main sebagai gifted manusia dengan kekuatan khusus yang jadi harapan terakhir di dunia yang nyaris hancur. Nggak main-main, game PvE ini dibangun pakai Unreal Engine 5, jadi visualnya dijamin imersif dan lebih gila dibandingkan karya mereka sebelumnya. Bahkan dari sisi production value ini bisa dibilang game yang paling mengesankan dari mereka sejauh ini. Sayangnya kita harus bersabar karena game ini baru bakal rilis tahun 2028 untuk PS5, Xbox, PC, dan juga mobile. Jadi gimana menurut kalian? Apakah visual Unreal Engine 5 bakal bikin game ini kelihatan makin gila? Game third person shooter baru dari Girls Frontline diumumkan dan target rilis tahun ini. Judulnya Girls Frontline's Blue Butterfly Contract. Ini game spin-off garapan Sunborn dan HKT Team yang dibangun pakai basis mekanik dari GFL Fire Control. Fokus gamenya bakal ke PvE action shooter yang intens dengan gameplay co-op, di mana kalian bakal menghadapi tantangan di lingkungan futuristik sambil koordinasi dengan pemain lain. Meski statusnya masih dalam tahap pengembangan aktif, mereka berani targetkan rilis tahun ini juga untuk platform Android dan juga iOS. Jadi gimana? Apa kalian siap buat GFL baru tahun ini? Di game ini kalian bakal bisa jadi jahat total dan bunuh hampir semua NPC. The Blood of Dawnwalker ngasih detail baru yang cukup menarik. Kreatif direktornya bilang pemain bisa main jadi karakter jahat bahkan bunuh hampir semua NPC. Sebagian besar NPC memang bisa dibunuh, tapi ada beberapa yang tetap dilindungi biar ceritanya nggak rusak. Menariknya, alur cerita bakal tetap jalan dan berubah sesuai pilihan pemain, termasuk ending yang beda-beda. Fitur ini sempat diperdebatkan internal karena soal konsistensi karakter Coen, tapi akhirnya tim pilih kasih kebebasan lebih luas tanpa ninggalin arah cerita. Semua ini bagian dari konsep naratif sandbox, di mana pemain bebas bentuk jalan ceritanya sendiri. Jadi bukan cuma ikut alur, tapi benar-benar nentuin dunia gamenya. Jadi siapa di sini yang bakal bunuh semua NPC? Ini game baru developer Yakuza, nggak cuma isi Snoop Dogg tapi juga Ado. Gila sih. Sega dan RGG Studio akhirnya ngumumin Stranger Than Heaven bakal rilis musim dingin nanti di PS5, Xbox Series, dan PC. Menariknya game ini juga langsung masuk ke Game Pass saat rilis. Ceritanya ngikutin Makoto Daito, pria Jepang Amerika yang hidup keras di San Francisco tahun 1915 sebelum pergi ke Jepang. Dari situ kisahnya dimulai dan membawa kita ke 5 kota di Jepang berbeda dengan nuansa era jadul yang detail banget. Pemerannya juga menarik, ada Snoop Dogg yang akan masuk ke dalam game tersebut. Ado pun juga hadir buat jadi karakter penyanyi yang tentu kita jadi bisa dengerin dia waktu main nanti. Gameplaynya fokus ke combat brutal khas studio Like a Dragon, tapi lebih realistis dan lebih liar. Pemain bisa kontrol tangan kiri dan kanan secara terpisah, pakai senjata kayak palu gede, pisau sampai katana, plus ada counter dan finisher yang brutal. Yang paling unik, game ini juga punya sistem musik. Makoto bisa bikin pertunjukan keliling dengan ngumpulin suara lingkungan buat dijadiin lagu, lalu ngatur band, panggung, sampai lightning sendiri. Jadi gimana menurut kalian show ini? Ambisius? Emang EA tuh paling ahli bikin gebrakan baru di microtransaction sih. Sekarang kita bisa pre-order Battle Pass buat Battlefield 6. Iya, di Battlefield 6 sebelum season 3 rilis tanggal 12 Mei, kalian udah bisa dikasih opsi buat beli Battle Pass lebih awal. Versi standar sekitar $9,99, versi Pro $24,99. Kalau beli lebih awal kalian dapat bonus kayak skill senjata, tier skip, sampai XP boost. Masalahnya ini Battle Pass yang belum jelas isinya apa. Kalian disuruh beli dulu baru nanti lihat dapat apa. Jadinya kan agak jelas ya. Dari sisi gameplay sebenarnya game ini masih solid, tapi player base sempat turun, jadi sekarang developer lagi fokus dengerin feedback dengan update kayak map baru, naval warfare, dan konten tambahan. Jadi ya gerakan kayak gini bikin timbul banyak pertanyaan. Menurut kalian strategi biar gamenya rame dibahas lagi atau emang serius? Pemain Valorant Mobile itu udah 10 juta per hari padahal masih rilis di China aja. Riot Games lagi ngerayain pencapaian besar buat Valorant Mobile. Game ini sekarang berhasil tembus 10 juta daily active player di China, padahal baru rilis di sana sejak
sejak Agustus 2025 lewat kerjasama Riot dan Tencent. Dan performanya emang langsung ngebut dari awal. Di hari pertama launch saja Valorant Mobile sempat dapat sekitar 170.000 download dan juga menghasilkan 1 juta dolar pendapatan. Sekarang malah gabungan player Valorant PC dan mobile di China disebut udah nyentuh 50 juta pemain bulanan. Gacor parah sih Valorant Mobile. Kapan ya rilis global? Kalian nungguin nggak? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.